Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala tusair khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Kalau kita lihat sekarang, media sosial itu sebenarnya banyak manfaatnya. Hampir semua orang sekarang pakai yang namanya gadget. Tua, muda, ya kan, laki, perempuan, kecil, besar, semua. Mau yang dari orang-orang di kantoran sampai kepada para pedagang, ya, semua pakai. Dan kita banyak sekali sudah mendapatkan manfaat dari media-media itu. Jadi di dalam aplikasi-aplikasi dalam handphone kita itu banyak media-media sosial, Facebook lah, Instagram lah, ya. Nah, sebenarnya itu manfaatnya banyak, tapi mudaratnya juga ada, tergantung dari kita. Jadi media sosial sebenarnya memiliki manfaat yang sangat besar sebagai wadah untuk saling berinteraksi, ya, kayak WhatsApp gitu kan, bertukar informasi. Namun ada kalanya, terutama beberapa waktu belakangan ini, media sosial justru menjadi wadah jitu untuk mamerin harta, kekayaan, barang berharga, atau lebih kita kenal dengan nama flexing. Nah, yang saya mau sharing sekarang ini, gimana sih flexing itu di dalam pandangan Islam. Jadi fenomena flexing yang tengah ramai diperbincangkan media sosial, terutama dengan kasus anak pejabat yang yang tersandung kekerasan, ya kan, masalah kekerasan dan pamer harta kekayaan orang tuanya. Ada lagi kemarin pulang haji pamer gelang, ya kan. Ada lagi pamer arisan ratusan juta rupiah, ya kan. Ibu-ibu tuh arisannya 250 juta, mungkin Bapak pernah lihat ya. Terus bagaimana fenomena flexing ini menurut Islam? Mengutip laman Kemenak, definisi flexing merujuk pada pendapat Profesor Renal Kasali. Istilah ini adalah bentuk pencapaian diri seseorang dalam bentuk materi berlimpah. Pencapaian diri seseorang dalam bentuk materi, ya, berlimpah, namun dipamerkan lewat media sosial kayak Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, serta pemberitaan-pemberitaan media massa. Jadi inti dari arti flexing itu sendiri adalah mendapatkan pengakuan dan opini publik bahwa yang bersangkutan merupakan orang yang kaya. Jadi sebenarnya orang-orang yang mamerin itu kepingin dapat pengakuan dari publik bahwa dia tuh bisa, dia tuh kaya. Nah, imbas dari flexing ini muncullah fenomena crazy rich
atau sultan-sultan itu, ya kan? Yang merujuk pada orang yang suka memakai barang bermerek, kendaraan mewah, uang yang bergelimpangan, berlebihan, dan pakaian-pakaian mewah. Nah, flexing sendiri adalah tindak memamerkan harta. Pamer adalah bagian dari kesombongan, berbangga diri, serta sikap ria ingin dipuji oleh manusia lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau Islam memandangnya seperti itu. Jadi firman Allah dalam surat Luqman ayat 18 yang tadi saya bacakan, saya bahasakan artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Itu ada di surat Luqman ayatnya 18. Jadi Profesor Quraisy Shihab itu dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini merupakan nasihat Luqman berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Luqman menasihati anaknya ataupun siapa saja di muka bumi ini jangan melakukan penghinaan dan kesombongan. Akan tetapi tampakkanlah wajah berseri dan penuh rendah hati. Lebih lanjut lagi, ayat di atas menegaskan Allah tidak akan melimpahkan kasih sayang pada orang yang sombong dan membanggakan diri. Pasalnya, bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Ya. Dengan mengutip Ibnu Asyur, bumi ini tempat seluruh manusia, baik yang kuat, lemah, pejabat, rakyat jelata, dan lain sebagainya. Untuk itu nggak wajar jika ada yang menyombongkan diri dan merasa melebihi dari orang lain. Nah, Buya Hamka dalam tafsir Al-Asar menyebut sikap menyombongkan diri ini dikaji dari segi iman, pelakunya termasuk orang yang imannya cacat, masih cacat. Congkak, sombong, takabur, membanggakan diri, semua itu menurut penyelidikan ilmu jiwa terbitnya dari jiwa yang ingin meminta perhatian orang lain. Ya. Ada rasa dalam jiwanya bahwa sebelum dipuji orang, dirinya merasa rendah. Untuk itu ia membutuhkan pujian dan diangkat. Sikap ini lahir dari hati yang bermasalah. Jadi kalau misalnya ada orang yang apa-apa dipublish, dijadiin status, ya kan? Istilahnya seneng dijadiin status, susah dijadiin status, ya kan? Lagi ribut sama pasangan dijadiin status, gitu ya. Semua itu mengindikasikan ada masalah dalam hati. Jadi apalagi orang-orang yang pamer-pamer itu, dia butuh pengakuan gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih mesti diakuin orang lain? Kalau dia misalnya punya harta yang banyak, nikmatin aja, ya kan? Menikmati kekayaan yang banyak, harta yang banyak itu kan tergantung dari kita. Kalau kita punya ilmunya, menikmatinya dengan cara yang baik, betul Pak? Ya kalau kita nggak ada ilmunya, ya udah, tuh. Beli ini, beli itu, yang dibeli yang belum tentu kita butuhkan, yang akhirnya ujungnya apa? Mubazir. Sementara di Quran sendiri, sikap seperti itu temannya setan nih Pak ya. Boros itu temannya setan. Jadi dia beli barang yang gak dia butuhin hanya untuk mendapat pengakuan. Ada satu orang punya keluarga cuman anak, istri, anak 2 misalnya gitu. Tapi asetnya di mana-mana, beli terus gitu. Kalau dilihat dari kebutuhan, mungkin cuma dia butuh 1, ya kan? Tapi kalau misalnya dilihat dari alasan, bisa saja alasannya untuk investasi, untuk apa? Itu lumrah-lumrah aja. Mobil dibutuhkan satu keluarga tuh 1, tapi kan ada yang mobilnya lebih dari 1, 6 misalnya. Pertanyaannya kapan makainya? Kan gitu ya. Ya enggak?
Ada juga alasannya ya, saya beli mobil begini-gini ya buat senang-senang hati juga, atau misalnya buat investasi. Tapi yang jelas kalau mobil kan kalau nggak salah itu kan harta bergerak yang ada penyusutannya kan, ya nggak? Beli tas bermerek, ya kan? Kalau ada sama-sama tas, dia pingin tas yang paling bermerek, yang paling mahal. Jam paling mahal. Kendaraan paling mahal. Untuk apa? Gitu. Kalau dilihat dari fungsi kan, kalau kayak kendaraan tuh, kalau lihat dari fungsi, asal bisa ngelinding udah jadi kan. Nah, Islam mengajarkan jangan ada kesia-siaan apa yang dititipkan. Itu titipan, Pak. Jadi kita dikasih motor, pertanyaannya udah sampai kemana aja itu motor? Apakah dipergunakan ke arah yang baik, apa justru menjauhkan diri dari Allah? Karena semua ada tanggung jawabnya, ya kan? Harta kita ditanggung jawabin. Sahabat Nabi banyak yang kaya, Pak. Begitu mendengar ceramah atau pesan dari Rasulullah, orang nanti dihisap, ya kalau hartanya banyak ya dihisapnya paling lama. Bergetar hati sahabat, kepingin semuanya nggak ada supaya hisapnya cepat masuk surga, gitu. Nah kita banyakin harta, tapi nggak tahu tujuannya itu mau kemana, gitu. Hanya memenuhi kebutuhan aja kan, ada yang namanya kebutuhan standar. Ya. Nggak dilarang buat kaya. Di Islam nggak dilarang buat kaya, tapi kaya yang seperti apa? Gitu. Apakah yang seperti Qarun yang ujungnya dihazab oleh Allah? Ya enggak? Apa seperti banyak sahabat-sahabat Rasul yang kalau sedekah tuh gila-gilaan, hebat. Ya kan? Kita tuh dititipin. Dititipin harta, dititipin istri, dititipin anak, semua titipan. Dititipin ilmu juga. Banyak ilmu, udah kamu apakan ilmu itu? Apakah kamu ajarkan apa enggak? Kan gitu. Ya. Oke. Jadi dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan menghinakan dan menghilangkan pahala bagi orang-orang pelaku flexing tadi. Ya. Ketika hari kiamat telah tiba, maka akan ada suara memanggil, di manakah orang yang suka pamer? Di manakah orang yang ikhlas? Berdirilah kalian semua, tunjukkan amal perbuatan kalian dan ambillah pahala-pahala kalian dari Tuhan kalian semua. Jadi Allah mengancam akan menghinakan dan menghilangkan pahala bagi para pelaku pamer tadi. Dari penjelasan di atas maka bisa disimpulkan perilaku pamer harta adalah merupakan kesombongan. Sombong adalah perbuatan yang amat terlarang dalam Islam. Dan pelakunya mendapat ancaman berupa keterhinaan dalam kehidupan akhirat, berupa hilangnya semua pahala amalannya. Jadi jangan sombong kita, jangan suka pamer. Nah, kalau misalnya kaya itu nggak dilarang di dalam Islam, bahkan dianjurkan supaya kita banyak bisa bersedekah, ya kan? Banyak membantu orang, karena itu adalah salah satu yang ditanya juga nanti di akhirat. Kamu dapat harta dapat dari mana dan dibuang kemana, kan begitu ya? Kita udah siap belum mau jawaban itu? Kalau kita punya duit banyak, ya kita pakai buat memenuhi apapun yang kita mau. Dalam arti pemenuhan kebutuhan kita doang, nggak memikirkan duit itu akan membuat kita berangkat menuju kampung akhirat itu dengan cara yang seperti apa gitu. Orang yang punya ilmu, orang yang sadar akan artinya dia dititipin sama Allah, dia bahkan akan membuat harta yang dia punya itu dia pakai di jalan Allah semua, kan gitu. Akhirnya apa, begitu ditanya di yaumil akhir nanti dia bisa jawab gitu.
harta aku udah aku pakai buat ini, dirikan sekolah, buat sumbang masjid, sumbang segala macam. Tapi balik lagi, apa yang dilakukan itu harus ikhlas sehingga poin ibadahnya dapat. Ya kan ada ya, banyak juga yang nyumbang tapi biar kepilih di jadi dia jadi caleg atau segala macam, banyak tuh begitu. Ya, kalau kita enggak. Kalau kita lihat lagi banyak kayak begitu. Ya. Nah, terus kalau kaya nggak dilarang, terus bagaimana adab memiliki aset? Nah ini, aset itu kalau kita milikin ada adab. Islam sebenarnya mengatur adab ketika memiliki aset atau kekayaan. Adab inilah yang seharusnya dapat diterapkan oleh setiap muslim diantaranya. Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adabnya itu ketika memiliki aset, saat bekerja dan mengelola aset hendaknya dapat menempatkan harta sebagai sarana untuk beribadah pada Allah dengan optimal dan memaksimalkan kontribusi sosialnya untuk khalayak. Harta adalah karunia Allah. Manusia dengan segala kemampuan dan totalitasnya hanya berikhtiar untuk menemukan rezeki yang sudah disediakan Allah untuknya hingga ia bersyukur. Jadi jelas kalau kita memiliki aset yang banyak, ada pertama adalah itu karena Allah. Jadi harta itu bisa menempatkan sebagai sarana untuk beribadah. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya. Jadi amal kebajikan adalah yang abadi pahalanya, sementara harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Adab yang kedua adalah merasa cukup. Jadi totalitas agar berkecukupan ini menjadi keniscayaan dan tuntutan syariat Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari, yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Nah, ketiga, pertama adalah karena Allah, kedua merasa cukup, ketiga terpenuhi kebutuhan dasar. Memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar kebutuhan primer dan sekunder, sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat 141. Saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasil. Akan tetapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi apa? Cukup-cukup aja. Ya kan? Terpenuhi kebutuhan dasar sudah, ya itu yang diajarkan di Quran. Dan di sini ada lagi poinnya adalah berikan haknya pada saat waktu memetik hasilnya. Kapan? Kalau orang kerja pas lagi gajian, parok. Orang dagang pas lagi icep dapat kebeli, ada untungnya, parok. Nah, jadi di situ di surat Al-An'am ayat 141 kita mengajarkan, Allah mengajarkan bahwasanya begitu kamu dapat paro, gitu kan. Ada haknya yang bukan hakmu. Lalu adab keempat ketika kita memiliki aset adalah hidup sederhana. Sederhana atau tidak berlebihan ini bagian dari adab muslim. Jadi hadis riwayat Abu Dawud, sesungguhnya kesederhanaan sebagian dari iman. Jadi ada 4 adabnya ketika kita punya aset. Pertama karena Allah, ya. Kedua karena merasa cukup.
Ketika terpenuhi kebutuhan dasarnya, keempat, hidup sederhana. Jadi kalau misalnya kita punya aset tapi hidupnya poya-poya, mewah-mewah, ya. Jadi hidup sederhana, ya kan? Terus kita akan berpikir ulang jika hendak pamer. Karena apa? Karena ancaman orang-orang pamer itu ya itu tadi, nggak suka Allah, ya kan? Jadi sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikannya terhina dan direndahkan. Itu hadis riwayat Ahmad. Ya. Karena flexing yang dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dan jumlah angka duafa yang tinggi akan melukai perasaan mereka serta membuka pintu hasad masyarakat, sesuatu yang merugikan pemilik aset sendiri dan hartanya. Jadi ada orang berperilaku flexing di tengah-tengah kita lagi sulit gitu lah, ya kan? Itu membuat banyak orang terluka. Biasanya udah terluka mencibir, bahkan ada yang nyumpahin, Pak. Gitu. Jadi sesungguhnya memiliki banyak aset dan kekayaan itu bagian dari tuntunan syariah, tetapi tidak untuk ditampilkan untuk menjadi penampilan dan gaya yang glamor. Sejatinya kekayaan tersebut dimiliki agar seluruh kebutuhan keuangannya dapat terpenuhi dan bisa berbagi kepada orang lain. Nah itu intinya. Jadi sejatinya harta yang berlimpah dan aset yang berkecukupan ada kontribusi sosialnya, yaitu dengan sedekah, dengan infak, ya. Adapun yang harus ditunaikan adalah berzakat dan kontribusi sosial. Semakin meningkat kemampuan finansialnya dan kekayaannya, semakin besar zakat dan kontribusi sosialnya. Jadi kalau kita ada orang yang pamer gitu ya, mungkin zakat dia udah banyak, itu kalau kita husnuzon sama dia, ya kan? Tapi jangan sampai kita pamer, zakat kita nggak ada, infak kita nggak ada, sedikit, itu, ya kan? Ini dicontohkan banyak para sahabat yang hartawan, seperti Utsman bin Affan, kekayaannya saat wafat itu kalau dirupiahkan 2,531 triliun, ya. 2,53 triliun. Terus Abdurrahman bin Auf, nilai kekayaannya saat wafat itu 6,21 triliun. Bahkan katanya rekening Utsman bin Affan itu masih ada sampai sekarang dan dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Hebat kan? Duitnya banyak, tapi apa disombong? Kagak. Ya. Sementara sombong sendiri dalam Al-Quran bagaimana sih gitu ya? Sombong itu pertama dibenci sama Allah. Itu di surat Luqman ayat 18 tadi ya. Saya bacakan ulang. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Rasulullah juga bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu di hadis riwayat Muslim. Jadi pertama, Allah sama orang sombong itu benci. Yang kedua, diabaikan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 golongan. Tidak disucikan olehnya dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Nggak diajak ngomong, nggak ditegur sama Allah. Terus lagi orang miskin sombong. Apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya sangat bisa, karena sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Ya. Lalu kata Quran lagi apa? Yang ketiga, menjadi makhluk yang hina kalau sombong. Jadi di surat Al-A'raf ayat 146, saya bacakan ayat ini, auzubillahi minasyaitonir rajim.
Orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran, sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Jadi orang yang sombong sering banget enggak mau kalah atau mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, ia akan bersikap sinis dan berlomba untuk melebihi yang lain. Bahkan untuk melebihi itu dia bisa berbohong dan mereka-reka cerita atau peristiwa yang ngangkat dia. Jadi itu disebabkan kenapa? Karena hatinya telah mati. Ya, jadi yang ketiga menjadi makhluk yang hina. Yang keempat, hatinya terkunci. Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran sebagaimana tertulis di dalam dalil berikut di surat Al-Mu'min. Demikianlah Allah menguji hati orang yang sombong dan senang-menang. Begitu dia sombong, dia dibenci Allah, diabaikan, gak diajak ngomong, menjadi makhluk yang hina, dikunci hatinya, dan kelima menjadi pengikut iblis. Nah, tuh. Kenapa sombong menjadi pengikut iblis? Karena di surat Al-Baqarah ayat 3-4-nya Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi pengikutnya iblis kalau kita sombong. Nah, di surat Al-Hadid ayat 23 dan 24 ya. Allah menyatakan likala ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima attakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah gak suka sama orang yang sombong dan membanggakan diri, termasuk pelaku flexing tadi. Siapa orang yang sombong itu? Ayat berikutnya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa ma yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Siapa orang sombong menurut Al-Quran tadi, menurut Allah? Yaitu orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, maka sungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kalau begitu, orang sombong itu bagaimana? Orang yang kikir, udah kikir, dia nyuruh orang lain buat kikir. Sering ya kita lihat contoh, lagi di lampu merah, ada yang ngamen, yang nyopir mau ngasih, sebelahnya bilang, ngapain dikasih, badannya masih seger, masih sehat, ngapain kasih gitu. Udahlah dia nggak mau ngasih, nyuruh orang lain supaya nggak ngasih gitu. Itu kategori sombong menurut Allah di dalam Al-Quran. Ya, oke. Jadi setiap hari seorang muslim mendapatkan kenikmatan silih berganti, baik kenikmatan lahiriah maupun batiniah, diniyah maupun duniawiyah. Kewajiban seorang hamba ketika mendapat nikmat adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hakikat bersyukur adalah dan hakikat syukur dalam bentuk ibadah adalah nampaknya nikmat Allah pada lisan hambanya dalam bentuk memujinya dan mengakui nikmatnya tersebut darinya, pada hatinya dalam bentuk menyaksikan dan mencintainya, dan pada anggota tubuhnya dalam bentuk tunduk dan taat kepadanya. Jadi kalau kita dikasih nikmat, mau apa itu bentuknya, salah satunya nikmat punya harta, adalah yang harus dilakukan adalah bersyukur.
bersyukur dan menyebut-nyebut nikmat itu. Ya. Jadi ada yang namanya tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan yang didapat olehnya. Supaya apa? Supaya orang lain mendapat pelajaran darinya, dapat ibrahnya. Jadi ketika di surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi nikmati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebutkan. Nah, disebut di sini bukan berarti buat nyombongin. Jadi di sini ya, Syekh Asdi rahimahullah berkata ini mencakup nikmat agama maupun nikmat dunia, yaitu pujilah Allah karena limpahan nikmat tersebut, dan bisa saja suatu nikmat tertentu dikhususkan penyebutannya jika memang ada maslahat, namun jika tidak maka sebutkan nikmat Allah secara umum, karena menyebutkan nikmat Allah mendorong seorang mensyukuri dan mengharuskan hati seorang hamba mencintai zat yang telah menganugerahkan nikmat tersebut. Karena sesungguhnya fitrah hati seorang hamba mencintai kepada yang telah berbuat baik kepadanya. Tafsir As-Sa'di nomor 928. Kita diperintahkan Allah untuk menyebutkan nikmat. Contohnya gini. Ketemu sama orang. Halo Pak Eri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, gitu kan. Alhamdulillah saya begini, begitu. Ya kan? Supaya kita bersyukur, kita dikasih sehat, ya kan? Terus, misalnya Bapak ingin mencontohkan, contoh gini, Bapak sedekah. Bapak ingin membuktikan bahwa ayat-ayat tentang sedekah atau infak itu berlaku enggak? Seperti yang pernah saya jelaskan. Kita sedekah, kita infak, kita lihat Allah berlaku apa terhadap infak kita. Sesuai enggak sama yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kan gitu ya, pembuktian. Begitu terbukti, Bapak cerita ke orang, saya tahadus bin nikmah nih ya. Kemarin saya cuma punya uang 10.000, saya sedekahkan 5.000. Sambil dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi berkah. Dan saya ingin pembuktian nih. Katanya kalau di Quran kan kalau infak diganti, ya kan? Ada yang bilang di Quran bilang diganti malah 700 kali lipat. Gitu. Kita pengen buktiin. Dan di Quran juga dijelaskan apa yang kamu infakkan maka Allah akan ganti. Kita mau buktiin nih. Kita buktiin, Pak. Gitu kita punya uang 10.000, kita parok jadi 5.000 buat sedekah. Gua pengen lihat. Nggak lama kemudian Bapak dapat misalnya 500.000. Wah, ini sedekah 5.000, terus akhirnya dapat rezeki 500.000 misalnya. Kan tuh nikmat tuh. Bapak ceritain ke orang. Supaya apa? Supaya orang itu mengambil pelajaran. Bukan buat pamer. Ya kan? Artinya apa? Kalau emang lo lagi kepepet, sedekah dah. Coba kita lihat, kita buktiin omongan Allah gitu. Itu nggak apa-apa untuk melatih keimanan kita, ya. Kita melatih keimanan kita. Bener nggak itu omongan yang di dalam Quran gitu, ya kan? Bagaimana kita tahu Allah itu mengganti kalau kita nggak pernah nyoba, gitu ya. Nah, terhadap menyebut nikmat itu, kalau kita nggak sering menyebut nikmat, malah yang kita sebut itu musibah. Itu jadi kufur nikmat, Pak. Oh, ada kan orang yang ketemu ketika kita ketemu alasan mulu, ngeluh mulu gitu. Ada kan yang begitu ya. Nah, Allah berfirman di surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi beda tahadus bin nikmah dengan riya. Allah menerangkan tahadus bin nikmah dalam firman-Nya Ad-Duha tadi ayat 11.
Ya. Pertama nih bedanya, melalui ayat di atas terlihat bahwa Allah sejatinya juga memerintahkan untuk menyebut-nyebut nikmat yang telah diterima oleh manusia. Namun menyebut yang dimaksud adalah dalam rangka mempresentasikan rasa syukur kepada Allah. Sehingga jika dikaitkan dengan riya, tahadus binimah sejatinya memiliki konsep yang berbeda. Dengan melandasi hati sebagai niat syukur bukan buat pamer. Jadi kita bisa tuh Pak ngomong, Pak aku berbuat begini, mendapatkan begini gitu. Itu bisa kita ceritakan. Sehingga orang yang kita ceritakan itu bisa mendapatkan pelajaran darinya dan syukur-syukur dia melakukan hal itu karena kita gitu, karena kita kasih tahu. Berarti kan jadi amal jariah. Ya. Beda yang kedua, riya atau pamer yang dibicarakan dalam Quran adalah semata-mata untuk pamer dan diakui seperti dipuji orang lain. Sebagai firman Allah sebagai berikut di surat An-Nisa ayat 38, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Jadi jelas di An-Nisa sendiri sudah menjelaskan bahwa riya itu temannya dia, ya. Jadi yang membedakan tahadus binimah dan riya adalah dalam hatinya. Dia mau pamer apa mau ceritakan kenikmatan yang dia dapat gitu. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanya. Silakan, masih ada waktu kira-kira berapa menit? 10 menit. Silakan Pak. Jadi saya ulang sedikit lagi, pamer itu bisa dibilang kayak menginginkan pengakuan yang sebenarnya nggak usah begitu itu. Diakui dia kaya maka dia pamer. Dan Islam sendiri udah menyatakan kalau pamer itu yang sifatnya membanggakan, nggak ada unsur-unsur yang bersyukurnya, ya ujung-ujungnya jadi sombong. Sementara sombong banyak banget di Quran. Sombong itu efeknya luar biasa. Yang boleh sombong siapa sih? Ya cuma Allah doang. Di dunia, ya, dengan harta yang banyak, kalau boleh sombong, Nabi Sulaiman itu hartanya banyak banget Pak. Apa disombong? Enggak. Ya. Kalau kita mau lihat penguasa, raja, sombong gitu. Dzulkarnain raja, menguasai timur dan barat. Apa disombong? Enggak. Jadi kalau Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kita menjadi bisa mudah mengambil contoh Pak. Mau contoh orang kaya dermawan loh, Nabi Sulaiman, ya kan? Kurang kaya apa? Ya kan? Istananya megah, hebat deh pokoknya, ya kan? Orang cakap sombong, Nabi Yusuf cakep, nggak sombong, kan? Gitu, ya banyak contohnya. Jadi sombong hanya milik Allah. Kalau boleh dia sombong ya sombong, dia yang mau nyiptain semuanya, ya kan? Kira-kira gitu Pak. Jadi ya fenomena yang pamer-pamer itu ya biar dibilang sultan ya. Sebenarnya apa sih? Ya kan? Kemarin pulang haji yang dipamerin gelang. Berarti di sono ngapain? Mau ibadah, mau belanja, gitu. Ya kan? Nah, saya ngalamin sendiri Pak, orang-orang yang berangkat haji tapi nggak siap gitu, dalam tanda kutip nggak siap. Di sono tuh yang dikerjainnya bukan ibadah Pak, keliling. Ibadah mah ibadah, sholat sebentar gitu. Harusnya kita pol-polan ya, masih di sono nih, masih di Masjidil Haram, pol-polan. Dia mah enggak.
keluar belanja. Ada aja tiap hari yang dibawa pulang, sampai kopernya beranak. Kan sayang. Iya, tawafnya di pasar, bukan di Masjidil Haram. Sayang ya Pak. Jadi ya melihat itu juga kita harus bijaksana Pak. Apalagi kita ngeliat orang kaya, jangan nyinyir gitu. Karena gini, boleh jadi dia kaya, terus sedekahnya udah banyak gitu. Sementara kita yang belum punya apa-apa katakanlah, malas buat sedekah gitu itu. Malas buat infak. Boleh jadi Pak, orang-orang tersebut infaknya udah banyak gitu loh. Jadi kalau ngelihat orang pamer ya ikut seneng aja. Seneng lihat orang seneng Pak ya. Susah lihat orang susah. Jangan kebalikannya. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Nah itu. Itu udah penyakit hati Pak. Menurut ahli psikologi ya, suka pamer, pengen diakui, bikin status yang bagaimana yang harusnya nggak jadi dijadikan status ya. Itu kalau menurut psikolog ada gangguan gitu di jiwanya, gitu. Jadi butuh terus pengakuan, gitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Melihat ada orang pamer kekayaan itu jangan begini. Nah, itu hati-hati tuh. Ya kan? Bisa jadi dia sedekahnya udah banyak, bisa jadi dia infaknya udah banyak. Bisa jadi dia udah nolong orang sekampung kan? Kemarin ada berita ada orang ngumrohin orang sekampung, Pak. Ya, dengar. Apa dia panggil wartawan, gue mau ngumrohin? Enggak. Ada aja yang beritain. Ya kan? Apa sikap kita? Kalau sikap kita adalah sikap orang-orang yang pendengki, kita akan nyinyir ngelihat itu. Ya Pak? Sombong tuh gini gitu. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang mau mengambil manfaat, mengambil pelajaran, begitu kita dengar ada orang bersedekah dengan mengumrohkan sekampung, di dalam hati kita, kapan gue bisa kayak gitu ya? Gitu. Gue pengen dong punya harta yang banyak tapi bisa sedekah kayak gitu, bisa infak kayak gitu. Beda mensikapi berita yang kayak begitu. Bagaimana bisa berbeda? Karena dari apa yang dia pahamin. Kalau dia pahamnya pendek, cepat, yang dia keluarin pasti itu nyinyir. Sombong tuh, ngumrohin orang pakai berita-beritain, ya kan? Ya kan? Tapi kalau kita ngeliat, Masya Allah, bisa berangkatin, tiap tahun berangkatin orang haji, tiap tahun berangkatin, ya. Bagaimana tuh dapat duit tuh, aduh, luar biasa tuh nilainya kalau di sono nanti, ya kan? Anggap aja yang dia lakukan itu dilakukan secara ikhlas, luar biasa. Balik pada diri kita, lu udah sampai mana, gitu, ya kan? Apa cuma jadi penonton aja? Apa pengen nyinyir doang? Apa bagaimana? Apa kita begitu dia ngelihat, wah, bisa ngumrohin sop kampung, minimal kita bisa dah ngumrohin orang tua kita misalnya begitu, atau siapa yang, ya kan, jalannya banyak dengan berdoa, dengan usaha dan segala macam gitu. Ya, kira-kira itu ya. Kalau nggak ada yang ditanya, kita tutup kaji kita ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.